Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Bee Lobster Farm, dan aktivitas saya kali ini adalah memanen indukan bertelur di kolam pemijahan saya yang ini teman-teman. Oke, simak terus video saya kali ini dan jangan lupa dukung saya dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Oke, simak videonya berikut ini. Nah teman-teman, sambil saya memeriksa kolam-kolam saya ini, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait kegiatan saya kali ini. Jadi ini kolam pemijahan saya teman-teman, dimana kolam ini adalah berisi indukan-indukan yang sejak awal itu berasal dari burayak atau berasal dari proses pembibitan yang saya lakukan. Jadi ini merupakan anakan-anakan dari lobster saya dulu, kemudian saya ambil menjadi indukan lagi dan saya pijahkan lagi teman-teman. Di kolam ini ada sekitar mungkin ada 70-an ekor yang saya pijahkan, dan selalu dari kolam ini adalah hasil dari indukan-indukan yang saya dapatkan dari kolam pembesaran saya. Setiap ada yang sudah mencapai indukan pasti saya masukkan ke kolam ini untuk saya pijahkan. Nah kali ini saya akan panen karena secara pengamatan saya melihat ada cukup banyak yang sudah bertelur di dalam kolam ini teman-teman. Lagi pula saya juga belum pernah lagi membersihkan kolam ini, sekaligus akan saya bersihkan, saya akan kuras airnya. Nah teman-teman, jadi apa yang saya lakukan saat ini adalah sebuah proses yang berotasi, dimana indukan-indukan ini saya dapatkan dari hasil pembibitan yang saya lakukan, anakan-anakan yang hasil dari kolam saya sebelumnya. Kemudian berapa lama waktu untuk mencapai hal tersebut? Nah teman-teman, jadi saya mau sampaikan bahwa usia tertua dari indukan di dalam kolam ini itu sekitar 10 bulanan. Nah jadi ini periode bertelurnya untuk yang pertama kali itu di usia kurang lebih 10 bulanan, dan ada juga yang masih 8 bulanan teman-teman. Nah ini bisa kita lihat ada banyak sudah saya dapatkan. Nanti sebentar akan saya perlihatkan berapa total yang saya dapat dari kolam-kolam yang pemijahan ini teman-teman. Nah kemudian teman-teman akan timbul pertanyaan, apakah indukan di dalam kolam ini adalah indukan sedarah atau hasil dari satu indukan kemudian kawin lagi di kolam ini saya pijahkan lagi. Nah saya akan menjawabnya bahwa teman-teman itu kemungkinan besar tidak terjadi, sebab waktu indukan-indukan ini masih kecil atau burayak itu berasal dari banyak indukan, jadi saya campur teman-teman. Jadi mungkin bisa melihat pola karantina atau turun gendong dari indukan bertelur saya, itu selalu saya karantina secara massal, sehingga tentu saja anakannya itu sudah bercampur, jadi tidak berasal dari satu indukan. Nah lain cerita kalau misalnya kita hanya memiliki sedikit atau satu jantan dan satu betina, kemudian anakannya kita kawinkan lagi, ya tentu saja itu akan menjadi inbreeding. Tetapi ini lain cerita teman-teman, sebab asal muasal indukannya itu ada terdiri dari banyak indukan lainnya. Kemudian ketika turun gendong saya campur lagi di dalam kolam indukan bertelur, sehingga sudah merupakan terdiri dari banyak indukan asalnya, jadi tidak terjadi inbreeding atau perkawinan sedara. Nah seperti itulah pola yang saya lakukan teman-teman, sehingga hasil anakan-anakannya itu juga merupakan anakan yang berkualitas. Terlebih lagi sebelum saya memilih calon indukan untuk di kolam ini, saya melakukan pola sortir. Saya melihat kualitas indukan atau calon indukan yang akan saya masukkan ke kolam ini itu adalah indukan-indukan yang sehat, yang baik. Nah ini bisa dilihat sejak awal tadi saya sudah mendapatkan cukup banyak yang bertelur teman-teman.
dan kalau lebih dari 10 prediksi saya bisa saya dapatkan. Nah, satu hal lagi yang saya ingin katakan bahwa ini nanti akan membludak teman-teman. Sesuai pengalaman saya, biasanya kalau kita memelihara indukan pertama bertelur seperti ini, setelah turun gendong kita pijakan lagi, itu akan segera bertelur. Jadi kita akan menikmati sekitar 3 kali atau 2 sampai 3 kali proses bertelur. Kita akan menikmati itu, panen bibitnya. Kemudian setelah 2 atau 3 kali proses bertelur itu akan terjadi jeda yang cukup panjang, bisa sampai 6 bulan, 7 bulan baru indukan itu akan bertelur lagi. Sebab masa itu adalah masa pembesaran, biasanya menuju ke ukuran yang berikutnya 5 inci atau 6 inci. Seperti itu teman-teman. Jadi setelah kita berhasil panen bertelur seperti ini, itu pasti masanya secara bersamaan akan panen cukup banyak, bisa sampai 2 kali 3 kali kita panen seperti ini teman-teman yang bertelur. Nah, setelah itu akan ada jeda yang cukup panjang, baru kita bisa panen lagi. Nah, apa yang saya katakan ini adalah apa yang sudah saya terima atau apa yang sudah saya alami. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana caranya kalau kita ingin panen indukan bertelur itu setiap bulan? Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa satu kali kita akan menerima panen massal seperti ini, itu bisa setiap bulan sebanyak 3 kali, atau dalam 3 bulan kita akan panen terus menerus seperti ini dalam satu kolam pemijahan. Setelah itu ada jeda waktu teman-teman. Nah, itu makanya selalu saya katakan berbicara tentang indukan produktif adalah indukan yang bisa kita panen sebanyak 3 kali sebelum masa jeda waktu untuk bertelur lagi. Nah, kemudian bagaimana mengisi jeda waktu itu? Nah, saya bisa katakan bahwa kita harus meregenerasi indukan, atau kita mempersiapkan kolam pemijahan lainnya yang juga indukannya produktif, sehingga setiap bulan itu kita bisa panen indukan bertelur. Nah, seperti itulah teman-teman pola saya. Makanya bagaimana bisa setiap bulan dapat indukan bertelur? Ya, tentu saja selain indukan produktif tadi, kita bisa menikmati hasilnya sebanyak 3 kali dalam satu periode. Juga kita harus mempersiapkan generasi indukan, sehingga jeda waktu kekosongan dari indukan awal tadi untuk bertelur itu tergantikan dengan generasi baru indukan yang akan bertelur. Jadi kita akan panen anakan nantinya secara terus menerus, secara kontinu, bahkan secara berlimpah teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Oke teman-teman, ini akan saya perlihatkan berapa banyak yang saya dapatkan bertelur. Jadi ini kolam karantina massal saya. Nah, saya akan tempatkan di sini. Ini sudah saya tempatkan sebagian yang saya dapatkan tadi, langsung saya pindahkan. Saya tidak perlihatkan kepada teman-teman karena waktu memisahkan tadi langsung saya tempatkan di kolam ini teman-teman. Nah, ini yang sudah ada di di wadah ini juga ada sekitar 5 ekor yang bertelur, dan di bawah tadi itu ada sekitar 10 ekor. Nah, jadi total kali ini dalam kolam pemijahan saya itu saya mendapatkan sebanyak 15 ekor indukan yang bertelur dengan ukuran indukan yang bervariasi, 3 inci up dan 4 incian yang bertelur teman-teman. Dan bisa saya katakan bahwa ini mereka atau lobster-lobster ini baru pertama kali bertelur di dalam kolam pemijahan saya yang satu ini. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ini akan saya lepaskan lagi, sisa yang belum bertelur juga bercampur dengan yang jantan, kan saya kembalikan ke kolam pemijahan ini, sambil saya juga menguras airnya, membuang sebagian airnya, dan akan saya bersihkan lagi teman-teman. Nah, jadi teman-teman, dari sekitar 50-an ekor saya dapati 15 ekor yang bertelur, dan ini sudah saya isi kembali, saya kuras juga, saya isi air baru. Kemudian ini yang bertelur tadi. Nah teman-teman, saya gunakan kolam ini yang biasanya teman-teman lihat, ini adalah kolam indukan Clarky. Jadi 15 ekor yang bertelur tadi yang saya dapatkan itu saya karantina di kolam ini teman-teman. Nah, terus Clarky-nya kemana? Itu saya pindahkan ke baskom ini. Nah, jadi Clarky-nya kan tidak banyak indukannya, jadi saya masukkan di baskom itu.
Nah, jadi ini akan saya karantina sampai turun gendong. Artinya tadi kalau kita lihat ukuran telurnya itu kan tidak usia yang sama, ada yang sudah hampir kira-kira 1 minggu lagi turun, dan ada juga yang masih sekitar 3-4 minggu. Artinya nanti biarkan saja di sini, kalau sudah ada separuh atau sekitar 5 yang turun, nanti yang berikutnya akan saya pindahkan ke kolam lain lagi teman-teman, untuk turun di tempat lain, sebab kapasitas kolam 1x2 ini untuk saya turunkan semua di kolam ini itu tidak memadai atau terlalu padat. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, jadi ini saja video saya kali ini, panen besar untuk indukan bertelur lobster air tawar. Nah, sudah pasti teman-teman, dari 15 ekor ini ditambah lagi nanti akan saya perlihatkan di video berikutnya. Di bagian dalam ada sekitar 5 atau 6 ekor yang bertelur juga di kolam pemijahan saya. Nah, nanti tentu saja saya akan memiliki bibit yang begitu banyak nantinya teman-teman, sehingga ya saya harus mempersiapkan segala sesuatunya. Oke, mungkin ini saja video saya kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai di penghujung video saya. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa lagi dan salam capit.